Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Moplus. Kali ini kita kembali kedatangan salah satu produk terbaru dari Momentum, yakni DSP K1. Packagingnya cukup menarik ya, ini balut warna putih. Kita coba lihat apa aja dalamnya. Kosong. Ini ada buku manual. Dan ini produk DSP-nya, DSP K1. Ini teman-teman bisa lihat sekilas dari tampilan samping. Ini cukup simpel ya, cuma ada beberapa pilihan. Ini panel di sini dengan balutan warna hitam. Nanti kita coba jelasin lebih detail. Kita coba keluarin dulu satu-satu. Ini untuk slot mic-nya ada 2 untuk mic. Oh, berarti di sini ada mic-nya. Ini baterai, nanti kita coba cari tahu untuk apa. Oh, dan di sini ada mic-nya ternyata teman-teman. Buat apa ya kira-kira? Ini mic-nya disediain 2 di sini. Oh, mungkin baterai ini untuk mic ini. Oh, ini kemungkinan besar DSP K1 ini sudah support untuk karaoke, teman-teman. Jadi makanya disediain mic sebanyak 2 buah. Ini juga ada colokan untuk mic-nya. Di sini. Setelah itu, ini kabel untuk USB. Jadi untuk setting via komputer atau laptop. Ini ada soket-soket di sini. Cukup banyak juga ya itemnya di sini. Oke, kita coba singkirin dulu kemasannya. Ini kita coba kesampingkan dulu. Nah, untuk Momentum K1 ini kabarnya dia sudah support salah satu DSP yang sudah support untuk karaoke. Mungkin sekarang belum banyak ya yang DSP yang punya fitur seperti itu. Jadi DSP K1 ini sudah support untuk karaoke. Jadi teman-teman kalau memang ada hobi untuk nyanyi-nyanyi di mobil, sekarang sudah bisa diwujudkan dengan penggunaan DSP K1 ini. Jadi di sebelah sini kita bisa melihat ada beberapa output. Untuk ini ada slot untuk USB, dan ini ada beberapa indikator untuk mic 1, 2 dan power. Dan ini slot untuk soket speaker. Itu aja sih paling di sini. Oh ya, di samping sebelah sini teman-teman bisa lihat ada input untuk mic dan untuk ini tombol untuk wireless mic. Cukup simpel sih produknya, tapi fiturnya bisa dibilang mumpuni dengan dimensi yang hanya sekecil ini. Itu jadi dalam arti lain, pada dasarnya prosesor ini difungsikan untuk pengolah suara atau membuat staging, membuat tatanan suara dalam kabin mobil itu jadi lebih rapi dan lebih enak untuk didengar. Tapi di samping itu dia juga punya khususnya di SPK1 ini dia punya fungsi fitur lain, yaitu bisa digunakan untuk karaoke dalam kabin. Maka dari itu kan di sini Momentum sudah menyediakan berikut dengan 2 buah mic. Jadi teman-teman bisa melakukan karaoke langsung ketika dalam kabin mobil. Gitu. Oh iya, produk ini
didistribusikan langsung atau diimpor langsung oleh PT Masindo Mentari yang untuk alamatnya sendiri ada di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi untuk lebih info lebih lengkap, teman-teman bisa kontak langsung PT Masindo Mentari di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, untuk lebih jelas melihat apa aja sih atau kayak gimana sih dalamannya, kita coba buka dulu kali ya di bagian dalamnya. Oke. Ini tampilan di bagian dalamnya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada beberapa layer atau beberapa lapisan partisi. Jadi kita nggak bisa lihat detail ke bagian terlalu dalam sini, ya, cuma di bagian atas-atasnya aja palingan kita bisa lihat. Setiap komponen dipasang dengan sangat rapi ya, kalau bisa kita lihat di sini. Untuk ukuran yang dia prosesor untuk ngolah suara juga support untuk karaoke, itu dalamannya bisa dibilang nggak terlalu rumit juga ternyata. Oke, bisa lihat di bagian dalam. Jadi sebetulnya untuk amplifier DSPK1 ini itu teman-teman bisa gunain untuk merapikan sistem harian. Dalam artian merapikan ini membuat sistem jauh lebih enak untuk didengarkan. Jadi kan pada dasarnya sistem audio mobil kan terbatas sama volume kabin dan yang lain-lain. Nah, dengan prosesor ini keterbatasan tersebut itu bisa sedikit diminimalisir supaya output suaranya itu bisa terdengar jauh lebih rapi lagi. Tuh, secara panggungnya tergambar dengan jelas, tonalnya juga lebih akurat, dan beberapa pengaturan lain bisa teman-teman lakuin via prosesor ini. Gitu, teman-teman. Oh iya, untuk pengaturannya sendiri, ini Momentum nyedain kabel juga yang nantinya bisa dikoneksiin ke laptop atau PC. Jadi untuk settingnya teman-teman bisa gunain aplikasi dari Momentum. Nanti aplikasinya saya cantumin di video. Aplikasinya bisa di-download di websitenya Momentum langsung. Nanti juga kita linknya kayak cantumin di deskripsi. Jadi untuk pengaplikasiannya kita akan coba paparkan di video berikutnya. Untuk penjelasan mengenai produk mungkin cukup sekian dulu. Kita lanjut ke pengenalan aplikasi. Nah, teman-teman, sekarang saya akan coba bahas soal software dari Momentum DSPK1. Ini yang versi USB-nya. Ini yang versi USB-nya, teman-teman. Jadi kurang lebih tampilannya secara keseluruhan seperti ini. Kita mulai dari bagian yang kiri sebelah atas. Di sini ada main volume. Dan ini untuk pilihan memori tersedia dari 1 sampai dengan 8. Jadi kita bisa menyimpan sebanyak 8 preset di sini. Kemudian di sini tersedia ada pengaturan untuk channel 1 sampai dengan 6, yang mana artinya Momentum K1 ini memiliki 6 channel, teman-teman. Di dalam pengaturan channel ini juga ada pengaturan untuk fase. Jadi 0 derajat sampai dengan atau 180 derajat. Sama channel 1, 2 sampai 8 begitu. Ini juga ada untuk pengaturan volumenya tiap kanal seperti mungkin kira-kira ya, karena di sini nggak ada tulisannya juga. Dan yang sebelah sini yang paling besar gambarnya ada time delay atau time variation atau time alignment. Untuk satuannya sendiri tersedia dalam millisecond, centimeter, dan inci. Jadi teman-teman bisa just langsung masukkan angkanya saja, semisal 0,01
0001 atau terserah teman-teman, ini bisa sesuai dengan keperluannya saat dalam mengemudi mobil. Kemudian beralih ke sebelah sini. Oh ya, di sebelah sini juga ada fitur untuk melingkan fitur kanan dan kiri. Ini bahasanya masih Cina, masih Mandarin. Untuk bahasanya. Kemudian ini ada fitur crossover. Ada high pass, ada low pass. Untuk frekuensinya sendiri teman-teman bisa atur sendiri dengan masukkan angkanya. Dan ada tipenya, ada Butterworth, Bezel, dan Language. Untuk slotnya sendiri tersedia dari 6, 12 sampai dengan 48 dB per oktav. Dan di sebelah sini ada 10 band equalizer. Kalau ada frekuensi yang menurut teman-teman kurang pada tempatnya, teman-teman sekalian bisa adjust melalui fitur ini sesuai dengan frekuensi yang dirasa kurang pas pada posisinya. Ini tersedia 10 band teman-teman. Ya, kurang lebih itu mungkin dari software Momentum DSPK1 ini. Terlihat lebih simpel sih sebetulnya. Cuma tetap di sini teman-teman harus paham dasarnya dulu. Kalau memang sudah paham dengan dasar pengoperasian prosesor, sepertinya sih teman-teman akan kesulitan mengoperasikan Momentum DSPK1 ini. Sekian dari saya, dan terima kasih. Ya, untuk prosesor Momentum DSPK1 ini sudah pernah kita bahas di majalah Amo Plus di edisi khusus prosesor ya, untuk audio mobil. Nah, ini teman-teman bahasannya. Jadi untuk detail soal pengujian, spesifikasi, dan yang lain-lain, teman-teman bisa baca langsung di majalah Amo Plus edisi khusus prosesor audio mobil.